Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tauhid Komarayuda. Saya merupakan salah satu dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan mata kuliah yang saya ajar, yaitu Perbandingan Pembangunan Sosial. Yang ini merupakan mata kuliah peminatan yang diambil pada semester 2. Ya, jadi mata kuliah perbandingan pembangunan sosial ini membahas dan juga mendiskusikan tentang mengapa dan bagaimana definisi-definisi serta praktik pembangunan sosial berlangsung di berbagai negara dan setting, ya. Dengan menggunakan metodologi dan analisis komparatif, mahasiswa kami didorong untuk mampu kemudian menganalisis isu-isu pembangunan di dua atau lebih konteks yang berbeda. Nah, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mengkritik teori-teori yang telah mapan, serta kemudian dapat mengkaji isu-isu pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat di berbagai macam setting dan negara, lalu kemudian meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya, CPL ketiga yaitu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan juga memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner. Nah, CPMK mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, memahami ruang lingkup pembangunan sosial dan aspek-aspek di dalamnya, ya, termasuk juga yang kedua yaitu memahami metode komparasi dan analisis pembangunan sosial, ya. Yang ketiga, memahami model-model dan praktik pembangunan sosial dalam berbagai macam konteks lokal maupun internasional, ya. Dan yang CPMK keempat adalah menguasai konsep pembangunan sosial, strategi dan juga praktik. Yang terakhir, CPMK kelima yaitu mampu mengidentifikasi isu-isu dalam pembangunan sosial dan mampu memberikan kontribusi penyelesaian yang berbasis pada data. Mata kuliah ini disusun ke dalam, dibagi ke dalam 14 pertemuan. Ya. Pertemuan pertama kami akan lebih banyak mendiskusikan terkait dengan konsep negara kesejahteraan, yang ini berlangsung sampai pada pertemuan keempat. Pertemuan selanjutnya sampai ke-8 kami akan bicara pada tataran praktis, dan terakhir 8-14 ada evaluasi dan juga refleksi, ya, yang ini dalam bentuk isai dan juga diskusi kelas. Terima kasih. Ya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi kuliah kita pada hari ini bicara soal negara kesejahteraan dalam perspektif historis. Ini merupakan satu sub kuliah dalam mata kuliah perbandingan masyarakat, seperti itu, pembangunan masyarakat. Kenapa ini penting? Ya, karena sekali lagi kalau kita bicara soal komparatif society atau comparative social development, tentu kita tidak terlepas dari bagaimana peran negara itu dalam konteks welfare delivery, ya. Dan kalau kita bicara soal welfare delivery, tentu perspektif negara kesejahteraan adalah salah satu cara untuk kita bisa memahami bagaimana state itu melakukan distribusi kesejahteraan atau welfare delivery. Nah, kalau kita bicara soal negara kesejahteraan, tentu kita akan mulai dari konsep yang paling umum, ya, terkait dengan apa sih negara itu kesejahteraan, gitu kan, ya. Jadi secara sederhana, jadi Anda semua bisa melihat dalam berbagai macam literatur, tapi yang saya sampaikan di sini adalah kira-kira intisari dari apa yang sudah saya baca, ya. Jadi negara kesejahteraan dapat kita definisikan sebagai sebuah konsep dalam pemerintahan yang menempatkan peran terpusat negara atau peran negara yang lebih besar dalam distribusi kesejahteraan, ya. Dan umumnya via apa? Ada berbagai macam tools. Tools yang pertama adalah melalui social protections, ada juga melalui jaminan sosial, ya. Dan jaminan sosial umumnya dipahami sebagaimana di Indonesia ada BPJS Kesehatan dan BPJS TK, ya, BPJS Sostek, ya. Dan terakhir adalah layanan sosial, social services, ya. Seperti mungkin teman-teman yang berasal dari social work, nah ini teman-teman bekerja di area yang ini yang terakhir, ya. Kalau yang perlindungan sosial ini umumnya dipahami sebagai misalkan seperti cash transfer, ya. Jadi intinya bantuan atau mungkin distribusi money, ya, yang tujuannya untuk safety nets, ya, menyelamatkan masyarakat dari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, seperti itu.
atau mengatasi atau mengelola resiko-resiko sosial yang muncul akibat misalkan seperti krisis, COVID, disaster, dan sebagainya. Ya. Dan tujuan negara kesejahteraan itu dibagi atas 3 model. Ya. Yang pertama adalah tujuan mengeliminasi segala bentuk ketidaksetaraan sosial. Yang kedua adalah melepas ketergantungan individu dari skema pasar. Yang terakhir adalah mengkompensasi resiko sosial yang timbul akibat dari merenggangnya hubungan kekerabatan. Ya, ini disebut sebagai defamiliasasi. Dan saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan destratifikasi? Yaitu situasi di mana terjadi ketimpangan di masyarakat. Dan mungkin kita sudah sama-sama belajar minggu lalu, apa sih efek ketimpangan bagi terbentuknya masalah sosial. Ya, seperti mungkin Anda tahu ya, kalau ketika ketimpangan sosial itu lebar, maka kecemburuan sosial juga meningkat. Dan apa yang kemudian terjadi? Crimes. Dan ini secara statistik sudah teruji. Dan kita bisa melihat kasusnya di mana di Amerika. Jadi negara-negara yang umumnya memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi, itu akan tingkat crime-nya juga akan sama ya, paralel ya. Dan kita melihat, kalau kita melihat berbagai macam studi dari berbagai macam negara, kita akan menemukan satu pola yang sama ya. Semakin tinggi ketimpangan sosial, maka akan semakin tinggi juga tingkat crime satu negara ya. Nah, jadi negara kesejahteraan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dengan apa caranya? Dengan menggunakan progressive tax. Jadi semakin Anda memiliki penghasilan yang semakin tinggi, maka semakin tinggi juga pajak yang dikenakan kepada Anda. Ya. Dan pajak itu nanti dikumpulkan dalam suatu apa yang disebut sebagai pool resource ya, yang nantinya itu akan diredistribusikan atau didistribusikan kembali dalam bentuk layanan kesehatan yang gratis, pendidikan yang universal. Ya, ketika Anda misalkan menganggur ya, maka Anda akan mendapatkan subsidi dari pemerintah dan sebagainya. Ya, jadi ini salah satu cara negara kesejahteraan mempromosikan kesetaraan sosial ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah melepas ketergantungan individu dari skema pasar. Mengapa ini penting? Anda bisa membayangkan ketika Anda dalam satu hubungan kerja lalu Anda tidak produktif karena Anda sakit misalkan. Apa yang kemudian dilakukan oleh kalau Anda tidak memiliki jaminan sosial, apa yang kemudian terjadi? You tidak bisa punya tidak bisa punya akses ya yang memadai terhadap rumah sakit ya, nggak punya uang dan sebagainya ya. Nah, that's why negara kesejahteraan itu menyediakan semacam bantalan ya, jaring pengaman sosial ya. Yang tujuannya apa? Ketika Anda sakit, Anda tidak perlu untuk mencari-cari alternatif skema atau mungkin worry dengan situasi keuangan Anda, gitu ya. Nah, inilah sistem kayak di Indonesia ada BPJS ya. BPJS itu kira-kira konsepnya mirip seperti ini, dekomodifikasi. Nah, ini penjelasannya gini, dekomodifikasi itu maksudnya apa sih gitu kan ya. Ini untuk memahami ini kita harus paham dulu kata commodified ya. Komoditas ya. Jadi kalau dalam term negara kesejahteraan ya, yang dikomodifikasi itu selama ini adalah labor. Jadi untuk bisa mengakses atau mendapatkan layanan sosial, Anda harus menjual labor Anda, mengkomodifikasi labor Anda, tenaga yang Anda miliki ke pasar kerja untuk ditukar dengan uang. Ya, ini disebut sebagai commodified, mengkomodifikasi labor Anda. Tapi ketika bicara dekomodifikasi, artinya ini bicara hal yang sebaliknya. Jadi Anda tidak perlu mengakses welfare, Anda tidak perlu tidak perlu worry untuk mengakses welfare seperti itu ya. Ya. Jadi Anda tidak perlu mengkomodifikasi labor Anda ya untuk bisa mendapatkan layanan, karena layanan itu sebagai hak yang Anda harus terima karena Anda sebagai warga negara. Gitu. Jadi ini ide besar dari dekomodifikasi ya. Nah, kalau yang terakhir apa? Merenggangnya hubungan kekerabatan, defamiliasasi. Mengapa ini penting untuk menjadi fokus dalam negara kesejahteraan? Mungkin ada yang tahu atau pernah baca sebelumnya. Jadi gini ya, familisasi family ya, sebelum adanya industrialisasi itu berperan penting sebagai
jaring pengaman sosial. Kalau Anda sakit, Anda cuma tinggal ask for help ya ke tetangga. Ini saya sakit, nanti tetangga atau kerabat akan menolong Anda. Tapi kalau dalam konteks modern ya, karena adanya industrialisasi dan sebagainya, family tidak lagi kemudian memiliki kapabilitas yang yang sama untuk bisa menjadi jaring pengaman Anda ketika Anda sakit atau ketika Anda berada dalam situasi yang penuh resiko ya. Sehingga dalam masyarakat industri ya, di mana kemudian hubungan family sudah merenggang dan Anda tidak punya jaringan pengaman sosial yang memadai ya, disinilah negara kesejahteraan menggantikan peran-peran yang tadinya dimainkan oleh keluarga. Kalau Anda sakit, Anda tidak perlu repot-repot ya berpikir, aduh siapa yang akan menolong saya. Anda cuma tinggal pergi ke klinik. Anda punya uang ya, Anda tinggal mengajukan surat bahwa saya di PHK ya dan sebagainya, maka negara akan mengganti uang Anda seperti itu. Tapi tentu ya ini kan tidak ada yang gratis ya. Untuk bisa mencapai sistem ini Anda harus mau dipajaki tinggi ya. Nah, jadi kira-kira ini kan sama juga dalam hubungan komunitas ya. Misalkan di lingkungan rumah Anda, kalau Anda mau ditolong orang, Anda harus menolong terlebih dahulu kan? Ya kan? Anda harus mengeluarkan sejumlah tenaga, uang atau mungkin materi atau mungkin apapun itu ya kepada komunitas Anda, maka ketika Anda susah Anda akan ditolong gitu ya. Sama, konsepnya sama. Bedanya ini dalam konsep yang lebih formal ya di negara. Negara mengayomi, Anda harus berkontribusi. Sama dalam komunitas ya. Komunitas mengayomi, maka Anda juga harus bisa kontribusi dalam bentuk apa? Meluangkan waktu untuk bergotong royong dengan masyarakat. Ya. Meluangkan waktu atau mungkin berkontribusi. Kalau di desa, di Jogja, misalkan kita umum dengan jimpitan. Ya, tahu nggak jimpitan? Nah, dan sebagainya. Jadi sebenarnya konsepnya sama, nggak ada yang beda. Ya. Bedanya ini kita formalisasi di level negara. Kenapa harus diformalisasi? Karena tadi ya, merenggangnya hubungan kekerabatan akibat adanya industrialisasi. Ya. Sampai sini mungkin ada yang kurang clear? Atau mungkin ada yang mau tanya atau komentar, silahkan. Jadi 3 konsep ini kita pahami secara clear dulu. Ya. Dan ini dapat Anda temukan di mana? Buku yang pertama kali menjelaskan ini adalah bukunya C.S. Pink Anderson, The Three Worlds of Welfare Capitalism. Diterbitkan tahun 1990. Ya. Bukunya warna merah. Sampai sekarang masih menjadi rujukan utama untuk memahami negara kesejahteraan seperti itu, dan kemudian dikembangkan lagi oleh penulis-penulis lain yang kemudian dikontekstualisasikan dalam geografis atau setting sosial yang lebih diverse. Ini kira-kira satu rangkaian negara kesejahteraan seperti itu ya. Perspektif historis dari rangkaian historis dari pembentukan negara kesejahteraan. Jadi kalau kita tadi sempat mentions ya, mengapa adanya merenggangnya hubungan kekerabatan itu menjadi salah satu syarat utama bagi munculnya negara kesejahteraan. Ini bisa dijelaskan dengan model seperti ini. Nah, ini juga saya sarikan dari berbagai macam bacaan yang kemudian saya coba petakan ya proses historisnya dalam model seperti ini ya. Jadi industrialisasi itu menghasilkan formalisasi ya. Nah, formalisasi di segala sektor itu kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai pergeseran solidaritas ya, dari yang tadinya solidaritas mekanik menuju yang organik ya. Yang kemudian pergeseran solidaritas ini menimbulkan apa yang disebut sebagai risk awareness ya. Jadi orang semakin merasa bahwa dirinya insecure ya. Bayangkan ketika kita sudah dalam situasi di mana masyarakat semakin individual, tingkat insecuritas kita jauh lebih tinggi dibandingkan kita berada dalam masyarakat yang mungkin masih saling care ya, masih memiliki hubungan kekerabatan ya. Baik itu by blood atau mungkin by feelings ya, misalkan seperti itu ya, atau mungkin by apalah gitu ya, yang intinya menunjukkan ini ada kekerabatan dalam satu sistem masyarakat ya. Nah dari sinilah kemudian muncul aspirasi untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Jadi saya pernah riset sebelumnya mengkonfirmasi ini dalam konteks urban rural. Ya, kira-kira 2017 itu saya pergi ke 2 tempat, Bekasi dan Pati. Ya. Bekasi ini mostly pekerja industri yang memang dia jauh dari keluarganya. Lalu saya tanya pertanyaan seperti ini, kalau Bapak, Ibu, saya punya pertanyaan.
kalau BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan ini dinaikkan preminya, bahkan sampai 2 kali lipat, Anda masih mau bayar nggak dengan premi itu? Jawabannya menarik. Mereka bilang, dinaikkan 3 kali lipat, asalkan kami masih sanggup sekalipun, kami akan tetap bayar, Mas. Loh, kenapa? Ini kan cukup mahal dibandingkan dengan gaji Bapak Ibu yang bekerja di Bekasi. Jawabannya simpel. Kalau kami sakit, siapa yang akan mengurus kami? Jadi mereka merasa apa? Merasa insecure, ya, risk awareness, ya. Mereka jauh dari kerabat, tidak ada orang yang kira-kira bisa mereka hubungi langsung memberikan pertolongan, ya. Ya. Dan mereka jauh dari keluarga, dan mereka sebagian besar harus mengirim uang kepada keluarga, artinya harus tetap bekerja, ya kan. Jadi mereka karena ada awareness seperti ini, mereka otomatis lebih aware untuk mengiur atau membayar jam sos gitu ya. Beda ceritanya ketika ke Pati ataupun di daerah rural. Ini kebetulan sudah publish juga artikel ini ya. Saya tanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya seperti ini. Mas, bagi kami ini belum urgent kami bayar itu. Sebetulnya. Kenapa? Saya tanya, kok bisa nggak urgent? Kan enak, Pak. Kalau misalkan ada apa-apa, Bapak cuma tinggal ke klinik, bawa kartu BPJS, mau penyakitnya apapun dilayani. Mereka bilang, di tempat kami itu, orang sakit itu biasanya ditolong sama ini loh, langsung dapat pertolongan dari tetangga saya, dari keluarga saya. Saya itu, Mas, kalau sakit itu kadang malah untung. Kok bisa untung gitu kan ya? Kenapa ya? Karena kalau di desa kan tahu sendiri ya, kalau sakit dijenguk sampai satu kampung, satu truk ya, datang ya ke desanya. Nah, mereka bawa banyak makanan, banyak bawa sumbangan ya. Nah, itu yang membuat mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki, ya mereka sadar, mereka tahu mereka beresiko, tapi mereka tidak kemudian relate dengan situasi di mana kalau mereka kira-kira sendiri gitu ya, mereka butuh pertolongan, siapa yang mereka harus andalkan gitu. Kalau di perkotaan, daerah urban, mereka sangat-sangat luar biasa aware dengan situasi itu. Mereka insecure, ya. Jadi dari sini kesimpulannya apa? Tingkat insekuritas itu mempengaruhi bagaimana orang itu willing to pay, ya. Nah, itu terjadi di konfirmasi. Artinya ini bukan riset yang eksklusif. Di tempat lain juga sudah banyak teman-teman lain yang meriset hal serupa dan menemukan hasilnya konsisten. Ya. Jadi memang kalau kita mau bilang apa sih prasyarat negara kesejahteraan, ya tadi harus ada stage di mana masyarakat itu harus aware bahwa mereka itu beresiko, bahwa mereka itu rentan terhadap resiko, bahwa mereka ini tidak kemudian bisa resilience, sehingga mereka memiliki willingness to pay, membayar iuran jaminan sosial. Nah disinilah kemudian problem utama di Indonesia. Kalaupun kita dalam situasi masyarakat, kalau itu mungkin tahun 2017 ya, tapi kalau kita survei kembali di tahun 2025 misalkan ya, ada possibility, hipotesis bahwa kemudian bisa jadi mereka sudah lebih aware, mereka itu beresiko. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan trust-nya? Kita masih ada trust loh dengan lembaga jaminan sosial, ya kan? Kasus Jiwasraya, kasus Asabri, ya, dan kasus segala macam corruption dan sebagainya di tubuh perlindungan sosial membuat banyak orang pun tidak percaya menaruh preminya, menaruh iurannya di lembaga itu, ya. Beda dengan negara-negara yang relatif sudah maju ya dalam konteks pengelolaan jaminan sosial seperti di Norwegia atau mungkin sesimpel di Singapura itu ya. Mereka tidak ragu menaruh uang mereka di sana. Mereka trust terhadap negara dan terbukti negara-negara yang berhasil mereformasi atau membangun negara kesejahteraannya adalah negara-negara yang memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah ya. Tapi sebaliknya negara yang memiliki indeks korupsi yang tinggi umumnya mereka tidak memiliki trust terhadap negara, dan implikasinya apa? Ya, masyarakat menahan diri untuk bisa berkontribusi terhadap pelayanan yang ditawarkan oleh negara. Ya. Ini terjadi juga dalam penelitiannya, dikonfirmasi juga sebetulnya dalam penelitian yang cukup lawas ya, Amel Fauzia di tahun 2001 ya. Dia mengkonfirmasi, ini dalam konteks zakat ya. Dia menanyakan pertanyaan gini, pada lembaga mana orang itu percaya menitipkan zakatnya? Ternyata jawabannya sebagian besar masyarakat yang disurvei si Amelia Fauzia ini mereka beropini bahwa mereka lebih kalau bisa ada pilihan gitu ya, mereka lebih memilih untuk membayarkan zakat kepada orang yang mereka anggap
tidak mampu dekat dengannya ya, atau sesuai dengan kriteria yang ada dalam Quran ya, kira-kira siapa sih ada 8 kriteria penerima zakat gitu kan ya. Nah, mereka lebih prefer untuk deliver zakat itu langsung. Seperti itu. Beda dengan di negara-negara maju, mungkin jawabannya ya pasti negara atau mungkin apa. Mereka enggak. Ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan kita ini baru masih pada level community sebetulnya ya. Kita masih belum percaya pada lembaga formal yang disediakan oleh negara. Ini butuh waktu ya. Ya, yang paling paling penting adalah ya tadi ya. Ya, misalkan kita bisa meyakinkan bahwa ketika dana Anda dititipkan di sini, maka dana Anda akan aman. Gitu ya. Nah, itu yang belum kita dimensi sekuritas itu yang belum dimiliki oleh lembaga perlindungan sosial kita. Nah, that's why pentingnya mereformasi trust itu juga penting ya. Di samping kita fokus kepada pembangunan negara kesejahteraan. Oke. Nah, mungkin sebelum sampai sini ada lagi komentar atau mungkin pertanyaan yang mungkin muncul dari teman-teman semuanya. Saya Mas, pertanyaannya lebih ke ada nggak sih perbedaan signifikan dari behavior masyarakat, terutama di negara-negara yang mengadopsi negara kesejahteraan dan negara yang tidak mengadopsi negara kesejahteraan gitu, sistem itu. Kira-kira ada nggak sih perbedaan behavior antara masyarakatnya? Oke, itu good questions ya yang harus kita diskusikan. Tapi sebelum saya kemudian jawab, teman-teman ada nggak yang mungkin mau cerita dari pengalaman atau mungkin dari ya pengetahuan teman-teman sebelum masuk kelas gitu ya? Ada nggak behavior yang kira-kira membedakan antara negara maju dan atau mungkin negara yang relatif tidak maju dalam konteks pengelolaan welfare? Paling simpel sederhana dari keseharian teman-teman, dari keseharian kita yang bisa teman-teman amati. Mau saya jawab? Oke. Perilaku bayar iuran ketika sakit dan setelah sembuh nggak mau bayar iuran lagi ya. Jadi namanya perilaku mangkir dalam kontribusi BPJS. Ini terjadi sering banget di Indonesia dan bahkan membuat lembaga perlindungan jaminan sosial kita ini ya defisit ya. Dan kita tahu JKN ini defisit berapa kali? Hampir setiap tahun kecuali COVID. Nah, pertanyaan kemudian muncul, kenapa COVID kok nggak defisit? Ya karena nggak banyak orang ke rumah sakit saat itu, takut ke rumah sakit sehingga orang tidak mengklaim ya. Tapi ketika setelah COVID itu kembali defisit. Harusnya kan yang defisit pas COVID ya, karena COVID ini kan kita anggap sebagai kejadian luar biasa. Nah, orang harusnya berbondong-bondong mengklaim gitu ya, tapi faktanya justru tingkat klaimnya sangat rendah di masa COVID. Itu perilaku yang saya kira behavior yang saya kira tidak baik ya, gitu ya. Nah, bayangkan ketika kita sebagai warga negara justru bukannya mensupport adanya perlindungan sosial, tapi justru berperilaku sebaliknya. Ya. Tapi sekali lagi ini kan bukan berarti kemudian begitu saja kita bilang bahwa masyarakat kita ini tidak beradab, bukan. Tapi ini juga lagi-lagi bicara soal trust, ya. Trust yang tidak terbangun ya di imajinasi mereka terhadap negara itu sendiri ya. Nah, kalau di negara lain ya saya kira bahkan saya mau kasih contoh ya, mungkin teman-teman pernah juga mendengar cerita ini di Hong Kong. Hong Kong itu sebagai suatu negara dengan tingkat klaim perlindungan sosial terendah di dunia. Jadi kalau ada bansos ya, Hong Kong itu masyarakatnya mereka nggak mau ngeklaim. Sampai petugasnya itu harus door to door ke rumahnya, ketok pintu, ini ada bansos loh buat kamu, kok nggak kamu ambil? Mereka tutup pintu, bilang, emang Anda kira saya miskin? Gitu katanya siapa? Katanya. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana ini bisa dijelaskan? Kenapa sih negara seperti, bukan negara, wilayah seperti Hong Kong itu bisa memiliki pola pikir masyarakatnya seperti itu? Ada nggak yang kira-kira bisa jawab? Kira-kira gitu? Budaya kerja, kemandirian mungkin. Budaya dia, ya itu salah satu prinsip nilai orang ini ya, Tionghoa ya, seperti itu. Itu, malu ya, oke,
Yang kedua, yang ketiga mungkin Ketimpangan sosialnya terlalu lebar antara yang kaya sama yang miskin. ini kata kuncinya sebetulnya. Ya. Bagaimana cara kita bisa menjelaskan itu? Jadi kita balik lagi ke sekitar 20 atau mungkin 15 tahun lalu ketika kita di bangku SD atau bangku SMP. Kalau Anda mendapatkan nilai misalkan berapa? 2 ya. Sementara sekitar Anda mendapatkan nilai 7 ke atas. Anda malu nggak? Menunjukkan nilai Anda saya dapat 2. Malu. Ya. Tapi bandingkan ketika sekelas itu nilainya jelek semua. Hanya 3 orang yang unggul dapat nilai 9. Kira-kira Anda menunjukkan nilai 3 itu malu nggak di kelas? Wah, saya dapat nilai 3. Kemungkinan nggak malu. Dan kalau zaman saya justru mau jadi ajang pamer tuh ya. Wah, saya dapat nilai 3. Siapa lagi yang lebih rendah? Misalkan dapat 0 gitu ya. Salah semua gitu kan ya. Ini jawabannya ketika di negara maju, kira-kira struktur demografi ekonomi masyarakat itu seperti ini ya. Sorry, kayak gini. Ini yang kaya sekali, kelas menengahnya itu dominan, kelas yang menengah bawah dikit kurang dominan ya. Sementara kelas bawahnya itu minimalis, ya. Sehingga orang itu malu. Untuk menjadi penerima bansos tuh malu ya. Seperti di Hong Kong orang tutup pintu loh, dikasih bansos tutup pintu. Mereka nggak mau saya tidak miskin, jangan kasih saya bansos. Saya masih bisa bekerja, saya masih bisa mandiri. Ketika Anda menerima bansos itu sama dengan Anda meremehkan kami. Itu kalau di Hong Kong seperti itu. Tapi bayangkan dengan negara-negara berkembang yang struktur demografi ekonominya seperti ini. Ya, di mana orang yang miskin itu biasanya dominan, ya. Ya, jadi ini pernah dijelaskan oleh seseorang peneliti bernama Cathy Rowland. Ya. Tahun 2020, ya, dia menyampaikan situasi ini disebut sebagai shame proofing. Kalau waterproofing itu artinya kan tahan terhadap air ya, ini tahan terhadap malu, nggak tahu malu. Ya. Itu muncul di negara berkembang karena bayangkan, mostly itu orang tidak dalam kondisi tidak mampu, ya. Lalu ketika orang tidak mampu, diberikan bansos based on dari kriteria ekonomi terbawah. Misalkan ekonomi terbawahnya, let's say di bawah 50.000 penghasilannya per hari, ya. Apakah orang yang berpendapatan 80.000 itu kira-kira merasa tidak miskin? Enggak, ya. Itu juga, ya pasti mereka punya pikiran bahwa, loh, saya ini cuman penghasilannya di atas sedikit lebih tinggi dibandingkan mereka yang menerima bansos. Kok saya nggak dapat? Maka mereka berbondong mengklaim itu bahwa saya juga harusnya dapat dong. Gitu ya. Oke. Jadi ini salah satu demonstrasi ya yang akan menunjukkan bagaimana wujud kaitan antara solidaritas masyarakat, negara kesejahteraan dan juga behavior masyarakat di dua geografis yang berbeda ya, negara maju dan negara berkembang. Jadi ini kira-kira akhir dari kuliah kita pada hari ini, dan kita akan lanjutkan di minggu depan dengan sesi terkait dengan wujud solidaritas masyarakat di negara kesejahteraan. Oke, terima kasih sudah hadir. Jangan lupa untuk absen. Ya, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Yudo. Sama-sama. Demikian demonstrasi dari mata kuliah perbandingan pembangunan sosial. Ya, harapannya mata kuliah ini dapat bermanfaat bagi tidak hanya mahasiswa, tapi bagi masyarakat secara umum. Terima kasih sudah menyimak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.